Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis. Yang pertama, uji Mann-Whitney terlebih dahulu. Uji Mann-Whitney itu merupakan uji dua sampel tidak berhubungan atau independen ya. Uji Mann-Whitney termasuk dalam pengujian non-parametrik. Uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua sampel yang tidak berhubungan. Uji Mann-Whitney merupakan alternatif uji T untuk dua sampel tidak berhubungan atau independen ketika asumsi kenormalannya atau normalitasnya tidak terpenuhi. Jadi, uji T yang tidak normal itu menggunakan Mann-Whitney ya, alternatif lainnya. Contoh kasusnya adalah seorang dosen ingin meneliti mengenai ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada nilai ujian mata kuliah statistika antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan psikologi. Dalam kasus ini, yang menjadi sampel tidak berhubungannya adalah jurusan matematika dan jurusan psikologi. Adapun datanya sebagai berikut. Nah, ini datanya ya. Ini nilai ujian jurusan matematika dan ini nilai ujian jurusan psikologi. Data ini saya inputkan ke dalam SPSS. Menjadi seperti ini. Di variabel view-nya ada dua variabel yaitu nilai statistik dan jurusan. Untuk tipenya sama-sama numerik. Untuk value-nya nilai statistik tidak ada value karena merupakan variabel angka. Untuk jurusan ada value karena merupakan variabel berkategori ya. 1 matematika dan 2 psikologi. Untuk measure-nya nilai statistik itu scale dan jurusan itu nominal. Untuk data view-nya itu seperti ini. Setelah kita inputkan data yang awalnya berbentuk seperti ini. Nah, saya inputkan menjadi bentuk seperti ini. Seperti ini. Setelah itu saya analisis, yaitu analyze non-parametric test to independent sample t-test. Nah, pindahkan variabel angka atau nilai statistik ini ke dalam test variable list. Dan pindahkan variabel berkategori atau jurusan ini ke dalam grouping variable. Setelah itu, klik define group. Tuliskan angka 1 dalam grup 1 dan angka 2 dalam grup 2. Setelah itu continue, centang Mann-Whitney U. Setelah itu oke. Nah, di sini akan muncul outputnya. Setelah muncul outputnya, kita lakukan interpretasi terhadap hasil outputnya. Interpretasinya adalah sebagai berikut ya. Nah, untuk tahap interpretasi hasil outputnya, kita buat hipotesis terlebih dahulu. H0-nya tidak ada perbedaan nilai statistik antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan psikologi. H1-nya ada perbedaan nilai statistik antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan psikologi. Untuk pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan probabilitas. Syaratnya H0 diterima jika SIK lebih dari 0,05 dan H0 ditolak jika SIK kurang dari 0,05. Oke, kita lihat terlebih dahulu di outputnya. Nilai SIK-nya di tabel tes statistik yang assume SIK, yaitu 0,958. SIK-nya yaitu 0,958. Berdasarkan syaratnya, nilai SIK 0,958 itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan ya.
Itu untuk yang uji 2 sampel tidak berhubungan atau Mann-Whitney. Selanjutnya yaitu uji 3 atau lebih sampel tidak berhubungan, yaitu Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis dapat menguji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Uji Kruskal-Wallis merupakan alternatif dari analisis varian satu arah atau one-way ANOVA jika asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Jadi kalau nggak normal, bisa pakai Kruskal-Wallis untuk uji one-way ANOVA. Contoh kasusnya adalah seorang peneliti ingin meneliti kualitas dari 3 bimbingan belajar, yakni bimbingan belajar A, B, dan C. Untuk keperluan penelitian, peneliti melakukan observasi untuk memperoleh data mengenai jumlah siswa yang lulus perguruan tinggi negeri selama 6 tahun terakhir. Jadi yang menjadi variabel tidak berhubungannya adalah bimbel A, B, dan C. Nah, adapun datanya seperti ini. Ini jumlah siswa lulus 6 tahun terakhir di bimbel A, ini jumlah siswa lulus 6 tahun terakhir di bimbel B, dan ini jumlah siswa lulus 6 tahun terakhir di bimbel C. Data ini saya inputkan ke dalam SPSS. Jadi seperti ini ya. Seperti ini. Sini ada 2 variabel, yaitu jumlah siswa lulus dan bimbel. Untuk tipenya sama-sama numerik. Untuk value-nya jumlah siswa tidak ada value karena variabel angka. Untuk bimbel ada value karena variabel berkategori. Ada 3 kategori yaitu bimbel A, B, dan C. Untuk measure-nya jumlah siswa lulus itu scale dan untuk bimbel yaitu nominal. Data view-nya sebagai berikut, seperti ini ya, kurang lebih. Setelah itu kita analyze non-parametric, lalu pilih K independent sample. Nah, pindahkan data angkanya atau data numerik, variabel numeriknya itu ke dalam tes variable list. Jadi jumlah siswa lulusnya pindah ke tes variable list. Untuk bimbel atau variabel berkategori dipindahkan ke dalam grouping variable. Setelah itu klik define rings. Nah, di sini untuk kasus ini ya, khusus kasus ini maksimumnya diisi 1 dan untuk minimumnya diisi 1 dan maksimumnya diisi 3. Karena kenapa dia 1? Ya minimumnya pasti 1 lah. Dan untuk maksimum ini sesuai dengan kasus yang ada, yang kita punya. Di dalam kasus ini kategorinya itu ada 3. Jadi kategori maksimumnya itu adalah 3. Jadi disesuaikan dengan banyaknya kategorinya ya untuk maksimumnya. Setelah itu di continue. Setelah itu centang Kruskal-Wallis dan di OK. Akan muncul outputnya adalah seperti ini. Setelah outputnya muncul, kita lakukan interpretasi hasil output. Interpretasi hasil outputnya. Nah, kita buat hipotesis terlebih dahulu. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata jumlah siswa yang lulus dari ketiga bimbel. Atau bisa juga ketiga bimbel memiliki kualitas yang sama. Untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata jumlah siswa yang lulus dari ketiga bimbel. Atau ketiga bimbel memiliki kualitas yang berbeda. Pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan probabilitas. Syaratnya H0 diterima jika SIG lebih dari 0,05 dan H0 ditolak jika SIG kurang dari 0,05. Kita lihat terlebih dahulu nilai SIG-nya itu berapa ya di outputnya. Nah, kita lihat di tabel tes statistik
yang asymptotic ya. Itu 0,04. Signya itu 0,004 ya. 0,004. Oke. Nah, berdasarkan syaratnya, nilai sig 0,004 itu kurang dari 0,05. Maka H0-nya ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah ada perbedaan ya. Ada perbedaan rata-rata. Oke. Nah, itu penjelasan tentang Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.